Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, di pagi hari ini kita bersyukur diberikan kesempatan untuk kita tetap bersekutu, berdoa bersama-sama. Mari kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai dengan 27. Kisah Para Rasul 24. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah ternyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata,
Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, kita sudah membaca firman Tuhan satu pasal di pagi hari ini. Dan saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah dakwaan terhadap Paulus di ayat 1 sampai dengan 9. Bagaimana beberapa orang ya, yang pertama ada imam besar Ananias, kemudian para tua-tua dan juga pengacara yang bernama Tertullus ya. Namanya Tertullus tapi tidak tulus. Itu menghadap Felix, wali negeri pada waktu itu dengan tujuan memang untuk memperkarakan Paulus ya. Sehingga ketika mereka bertemu, karena memang awalnya sih ingin menangkap ya. Tetapi ada Lysias itu yang ini menghadang supaya nanti menghadap ke wali negeri aja, sehingga Paulus dibawa ke sana gitu ya. Dan berapa orang ini melakukan dakwaan kepada Paulus. Apa isi dakwaannya? Jadi memang seolah-olah Paulus sudah jadi terdakwa gitu ya. Bukan tersangka lagi, sudah terdakwa. Dakwaannya adalah Paulus itu dianggap sebagai penyakit sampar, jadi penyakit masalah masyarakat ya, penyakit sampar itu ya karena kutukan gitu, sehingga bagi mereka Paulus ini adalah orang yang terkutuk dan tidak benar cara hidupnya. Lalu Paulus dianggap sebagai pengacau yang membuat kerusuhan, keributan, ya huru-hara seperti itu bagi wilayah tersebut yang ada di dalamnya ya, ada orang-orang di sana. Kemudian Paulus ini juga dianggap didakwa sebagai tokoh sekte Nasrani yang memang menyimpang dari kebenaran menurut mereka ya, para pendakwa ini. Dan kita juga melihat di ayat 5 sampai 6 itu bagaimana Paulus itu didakwa sebagai pelanggar keputusan bait Allah. Jadi inilah dakwaan-dakwaan yang luar biasa, yang berat ya, yang ditujukan untuk Paulus. Nah, ketika mendengar ataupun menyaksikan dakwaan itu dari beberapa orang ini, tentu Paulus memiliki pembelaan ya. Kalau di dalam bahasa pengadilan itu namanya pledoi ya, nota pembelaan. Ini adalah bentuk dari seorang pesaksi Kristus dan apologet ya. Jadi dia melakukan pembelaan, hak jawab seperti itu. Sehingga dalam ayat 10 sampai 19 kita bisa melihat dakwaan itu dibantah dengan bukti. Artinya dakwaan tadi dimentahkan oleh Paulus. Paulus berkata pada waktu itu terhadap wali negeri ya, dikatakan bahwasanya dia adalah orang yang taat beribadah, seperti orang-orang yang mendakwanya ya, secara agamawi sangat taat beribadah. Kemudian dia tidak pernah bertengkar, artinya tidak pernah berkonflik, berselisih, berkelahi, ya. Bahkan dia tidak pernah membuat huru-hara. Nah, ini hal yang penting, bantahan terhadap dakwaan-dakwaan tadi. Dia juga beribadah. Kemudian dia adalah orang yang berbakti pada jalan Tuhan, atau bahasa Yunaninya itu hodos. Hodos itu jalan setapak. Jadi bagi Paulus bahwasanya jalan Tuhan itu menerima Tuhan sebagai juru selamat bukan hanya pengalaman dalam hal menerimanya saja, tetapi juga pengalaman menempuh jalan bersama Tuhan ya dalam persekutuan dan dalam kebenarannya. Lalu dia juga percaya hukum Taurat dan kitab para nabi, artinya dia tidak bertentangan dengan hukum Taurat yang dipercayai oleh orang-orang yang mendakwa waktu itu. Dia tidak melanggar, dan dia juga memiliki pengharapan
lalu hidup dalam hati nurani yang murni. Ketika hati nurani yang murni ini sudah terdistorsi atau terkotori oleh hal-hal yang tidak benar, maka ya kandaslah iman seseorang. Tetapi dia hidup dalam hati nurani yang murni, dan perlu diingat juga dia memberi persembahan-persembahan. Jadi kewajiban-kewajiban sebagai orang percaya dia juga lakukan. Inilah pledoi dari Paulus, pembelaan Paulus yang walaupun tidak membawa pengacara ya, karena lawannya adalah pengacara salah satunya. Dia mengadvokasi dirinya sendiri. Bagi dia ya advokat yang unggul adalah Roh Kudus. Ya. Pasti saya percaya ini di bawah pimpinan Roh Kudus. Dari pembelaan ini maka kita bisa melihat hasilnya, hasil pembelaan Paulus di ayat 22 sampai 27, adanya penangguhan perkara. Ya, artinya ia ditunda atau bahkan mungkin selanjutnya mungkin memang tidak dilanjutkan selama Felix menjabat ya sebagai wali negeri, karena pada waktu itu kan terus digantikan oleh Tertius Festus ya, yang memang gantinya ini juga penjilat juga, nggak jelas ya. Si Felix ini ketika mendengar nota pembelaan dari Paulus ini, Felix ini ya sebagai pejabat pada waktu itu melakukan penangguhan perkara dan juga penahanan ringan. Artinya bukan tindak kejahatan yang berat menurut Felix ini. Lalu Felix juga memberikan kesempatan bagi sahabat-sahabat Paulus untuk mengunjungi, ya, di penjara tentunya. Sahabat-sahabatnya boleh. Nah, berikutnya dalam pertemuannya dengan Felix, ya, karena Paulus diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Felix bersama dengan istrinya, namanya Drusilla. Dari namanya aja seranggenah, Drusilla. Ini istrinya Felix. Nah, Paulus di situ menjadi kesempatan untuk bersaksi ya, menyampaikan tentang kebenaran, tentang penguasaan diri ya, dan kebangkitan. Jadi Paulus percaya bahwa ada kebangkitan. Baik orang percaya nanti ketika dia dibangkitkan, maka dia akan mendapatkan kehidupan dan bersama Tuhan selamanya. Kalau orang yang nggak percaya pasti akan dapat hukuman. Dan sehingga ini membuat Felix takut, karena memang Felix ini sebenarnya tahu tentang jalan kebenaran, gitu ya, jalan Hodos tadi, jalan setapak. Artinya dia mengerti jalan kebenaran, sehingga ya untuk menghadang supaya dia tidak kebablasan, nanti jadi percaya, gitu ya, sehingga dia sudah cukup di ayat 25, cukup dahulu ya, pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Meskipun juga ada tujuan dari Felix ini supaya nanti kalau sering bertemu Paulus, ya Paulus ngasih duit padanya. Jadi ujung-ujungnya juga duit sebenarnya. Inilah pejabat yang memang tidak beres dalam hidupnya. Walaupun sebenarnya kalau itu dilanjutkan, bisa jadi nanti Felix bisa kebablasan bertobat. Inilah hasil dari pembelaan Paulus. Tentu sekali lagi saya yakin itu adalah karena pimpinan kuasa Tuhan ya. Jadi ketika Felix menahan sudah cukup itu, jadi kita teringat bahwasanya apa yang disampaikan Yesus itu bahwa Roh Kudus itu bertugas untuk menginsafkan seorang. Jadi kalau ini dilanjutkan bisa jadi Felix akan insaf gitu. Nah, inilah tiga hal yang kita bisa pelajari dari dakwaan terhadap Paulus, kemudian pembelaan Paulus terhadap dakwaan itu, dan hasil dari pembelaan Paulus terhadap dakwaan. Karena itu, saudara semuanya, bagi amanat teksnya, ancaman dakwaan terhadap Paulus selalu ada. Nanti kan di pasal 25 ada banding ya, kasasi. Gitu ke kaisar dan seterusnya. Tetapi ingat bahwasanya Roh Kudus memberi kekuatan untuk membela, untuk bersaksi, untuk melakukan hak jawab ya sebagai orang percaya, dan mengajar, bahkan mempertahankan kebenaran. Aplikasinya, penerapan bagi kita adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi ancaman atau dakwaan. Ya, mari kita mengandalkan Roh Kudus agar memimpin dalam pembelaan dan kesaksian tentang Yesus. Dia yang akan
menguatkan kita, Dia akan memberikan hikmat untuk kita berkata-kata dan mempertahankan itu semuanya. Itu karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan takut kalau punya hak jawab, kita punya hak jawab untuk membela. Ketika ajaran kita misalnya dipersoalkan, ya kita punya hak jawab itu. Seperti Paulus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, terima kasih untuk kesempatan kita bisa belajar firman Tuhan dan Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Ya, terima kasih Mas Irawan. Saudara semua, mari kita merespon firman Tuhan pagi ini dengan mengangkat pujian Roh Kudus hadir di sini mengalir di bait suci. Memampukan kita untuk berkomitmen taat untuk memberitakan Injil, menyaksikan Kristus Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, mohon Roh Kudus menolong kami semua untuk berkomitmen memberitakan Injil, Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus memampukan kami untuk mengerjakannya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon kemurahan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai semua kami untuk hidup bersaksi, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan.